Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai teori-teori berbasis keadilan. Di sini kami beranggotakan yang pertama Siti Nadhiratul Nasiah dengan NIM 430, saya sendiri Amiruddin Firdaus dengan NIM 446, dan Muhammad Kaserio Bagus Pradana dengan NIM 425. Langsung saja ke penjelasan materi. Materi pertama dari teori-teori berbasis keadilan ialah teori keadilan dalam ekonomi politik memandang bahwa institusi-institusi pasar dengan cara membandingkan institusi-institusi pasar itu dengan tuntutan-tuntutan dari konsep perseorangan. Pendekatan-pendekatan berbasis keadilan dapat dibedakan dari pendekatan lain yang tidak berbasis berdasarkan dua asumsi yang berbeda namun masih saling terkait mengenai jenis pengetahuan institusional atau dengan syarat kesetaraan dalam kebebasan warga negara individu dan inviolabilitas, bagaimana yang selaras dengan perwujudan masyarakat yang tertata dengan baik. Tiap-tiap orang memiliki hak untuk tidak diganggu atau inviolabilitas yang didasarkan pada prinsip keadilan, di mana bahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak boleh menghapuskan hak untuk diganggu. Teori berbasis keadilan, prinsip dasar untuk mengukur institusi adalah prinsip yang lebih tinggi daripada pertimbangan-pertimbangan politik maupun ekonomi. Kemudian, teori neoklasik tentang ekonomi politik menjelaskan tentang hak kepemilikan yang ditentukan oleh kalkulasi kesejahteraan. Pendekatan-pendekatan utilitarian yang mengenai hak-hak orang adalah tanduk pada kalkulasi kesejahteraan, tetapi pendekatan tersebut tidak dianut oleh pendekatan-pendekatan berbasis keadilan. Para teoritis memandang bahwa hak-hak orang tidak bisa direduksi sama sekali. Para teoritis ini beranggapan bahwa memisahkan hak individu dari inisiatif individu, kebebasan individu untuk menentukan nasib sendiri, dan integritas individu akan menimbulkan kekacauan. Ketika hak individu dipandang sebagai memiliki hubungan erat dengan inisiatif, nasib dan integritas individu, maka akan terbentuk sebuah bentuk penafsiran atas konsep kesejahteraan yang dipahami oleh pendekatan-pendekatan lain yang lebih menekankan pada penyediaan kebutuhan material, maksimalisasi kegunaan, serta pilihan. Selanjutnya, materi mengenai pendekatan libertarian. Jika orang mendapatkan hak kepemilikan itu lewat transaksi sukarela atau pertukaran atau hibah, maka itu dapat dikatakan selaras. Tapi jika kekayaan itu didapatkan lewat pertukaran yang dipaksakan, seperti pencurian, perbudakan, penipuan, dan lain-lain, maka dikatakan bahwa kekayaan itu tidak selaras dengan hak kepemilikan. Demikian, distribusi kekayaan menjadi masalah yuridis atau yaitu sudah sesuai dengan rumusan masalah hak kepemilikan yang disepakati oleh bersama atau tidak, dan bukan masalah politik. Jika perubahan kepemilikan yang terjadi dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara sukarela oleh pemilik kekayaan dengan syarat kepemilikan kekayaan dalam masyarakat memberikan kebebasan, yaitu dibatasi oleh syarat tidak boleh melanggar hak kepemilikan orang lain, maka semua masalah dalam kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan akan teratasi oleh individu. Situasi ini dipandang oleh Nazi sebagai dua hal, yaitu keadilan dalam mengakuisisi kekayaan, berarti bahwa kondisi distribusi kekayaan yang ada awalnya tidak merugikan siapapun dan juga tidak menghambat produksi masyarakat. Kemudian, hal tentang keadilan dalam mentransfer kekayaan yang menjadi bahwa yang satu bisa mendapatkan dan menerima kekayaan orang lain semata-mata karena transaksi secara sukarela. Pandangan ini banyak digunakan untuk mendukung pendapat bahwa negara harus dibatasi kegiatannya hanya pada pelindungan hak kepemilikan dan menjalankan administrasi kehakiman. Dalam situasi ini, berlaku tidaknya prinsip-prinsip dari ekonomi politik tidak akan membawa perbedaan apapun lagi dari negara. Selanjutnya, materi mengenai argumen libertarian. Klasifikasi filosofi politik yang menjunjung tinggi kebebasan sebagai fokus utama mereka dan sebagai tujuan,
Mereka berusaha untuk memaksimalkan otonomi dan membebaskan pemilih, menekankan kebebasan politik, asosiasi sukarela, dan keutamaan penilaian individu. Adam Smith menegaskan terhadap adanya bukti keterlibatan negara dalam masalah ekonomi tentang latar belakang yang mana negara tersebut hanya dapat mempermasalahkan mengenai hasil yang kurang diinginkan daripada yang dihasilkan dari pencarian diri yang tidak teratur. Argumen Smith dapat dinilai dengan mempertimbangkan logika dari asumsi-asumsinya, contohnya penggunaan modal sepenuhnya dan dedikasinya, misalnya para wirausaha swasta mengarahkan modal ke dalam lini industri yang paling menguntungkan dan paling diinginkan, dan argumen libertarian tergantung bukan pada pemikiran mengenai hubungan ekonomi semacam itu. Hasil-hasil ekonomi menyediakan kepada negara definisi yang kurang diinginkan. Pendekatan kontraktarian modern. Pendekatan kontraktarian klasik, yaitu teori kontrak dari Thomas Hobbes dan J.J. Reauseau, yaitu pendekatannya menentukan prinsip dasar keadilan dan kemudian berbeda dari segi prinsip-prinsip yang dihasilkannya itu sendiri. John Rawls telah mengajukan sebuah pendekatan berbasis keadilan yang memiliki banyak perbedaan dengan pendekatan libertarian. Teori Rawls memiliki lingkup yang luas dan tidak terfokus secara khusus pada masalah-masalah yang relevan dengan politik ekonomi saja. Biarpun Rawls memberikan perhatian serius terhadap masalah-masalah ekonomi politik ini. Agar sebuah teori berbasis keadilan bisa memandang bahwa ada dampak lain yang juga adil, maka teori itu harus menggunakan ukuran lain, yaitu menilai distribusi pendapatan dan kekayaan, di mana ukuran lain ini menggunakan hak kepemilikan, tapi tidak melulu menggunakan hak kepemilikan saja. Alternatif lain di luar keadilan sebagai penghargaan terhadap hak individu yang diajukan Rawls adalah konsep keadilan sebagai keseimbangan. Rawls memaparkan prinsip-prinsip dasar dari keadilan sebagai berikut. Semua nilai sosial seperti kebebasan dan peluang, pendapatan dan kekayaan, dan dasar-dasar dari martabat individu atau self-respect harus didistribusikan secara merata, kecuali jika distribusi yang tidak merata terhadap sebagian atau semua dari nilai-nilai ini bisa menguntungkan semua orang. Ilmu ekonomi politik telah mengajukan beberapa argumen untuk mendukung kesimpulan Rawls ini. Argumennya kira-kira sebagai berikut. Jika distribusi kekayaan terjadi sedemikian rupa sehingga kekayaan akan lebih banyak jatuh ke tangan mereka yang melakukan investasi daripada ke tangan mereka yang melakukan konsumsi. Atau dengan kata lain, jika ketidakmerataan itu menghasilkan pemanfaatan kekayaan secara lebih produktif, maka itu akan menimbulkan peningkatan pada total jumlah kekayaan yang ada di dalam masyarakat itu. Prinsip keadilan adalah terdiri dari dua, inviolabilitas orang dan kesetaraan hak atau kebebasan warga negara. Dua prinsip ini tampaknya mengimplikasikan bahwa harus ada kesetaraan dalam hak distribusi pendapatan dan kekayaan. Kalau kita sama-sama berpartisipasi dengan kontribusi yang setara, maka hasilnya juga harus dikonsumsi secara merata. Agar keadilan bisa terwujud, maka ketidakmerataan yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya harus bisa menjamin adanya peningkatan level pendapatan keseluruhan masyarakat di masa depan, tetapi juga harus menjadi syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan di masa depan itu.
Jika argumen ini benar, maka argumen ini dapat membuktikan bahwa ketidakmerataan dapat menghasilkan situasi yang seimbang atau fair. Argumen ini memberikan kontribusi penting bagi pemikiran kita mengenai jenis perekonomian apa yang sesuai bagi prinsip-prinsip keadilan. Kita dapat melihat titik temu antara ekonomi politik dengan teori keadilan dari sebuah sistem ekonomi mengatur tentang apa yang harus diproduksi dan dengan cara apa, siapa yang akan menerimanya, dan dengan imbalan berupa kontribusi apa yang harus diberikan oleh para penerima itu, dan seberapa besar porsi dari berdaya sosial yang ditabung dan digunakan untuk menyediakan barang publik. Keynes mengajukan argumen bahwa tabungan bisa membawa dampak negatif terhadap kesejahteraan, dan argumen Keynes ini bertentangan dengan argumen klasik yang membenarkan ketidakmerataan. Pendekatan kontraktarian memberikan landasan etika bagi relevansi argumen Keynesian, yaitu bahwa orang sebaiknya atau seharusnya jangan menabung karena tabungan akan merusak perekonomian seperti yang disampaikan argumen Keynes, melainkan orang sebaiknya menanamkan kapitalnya dalam bentuk yang bukan tabungan atau investasi finansial, tapi dalam bentuk investasi dalam sarana produksi agar masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera. Maka berbeda dari pandangan libertarian tadi. Dalam pandangan kontraktarian, ilmu ekonomi tetap memiliki relevansi dan masalah-masalah ekonomi politik memerlukan solusi yang kompleks. Dalam kerangka kontraktarian ini, penerapan prinsip keadilan diberikan prioritas yang lebih tinggi daripada politik. Eksklusi atau exclusion, penyingkiran terhadap politik ini dijelaskan oleh Rawls sebagai berikut. Ide dasarnya adalah merancang sistem sosial yang bisa menghasilkan keadilan apapun bentuk dari sistem sosial itu. Pemerintah dipandang memainkan peranan aktif dalam hubungannya dengan pasar, karena pemerintah harus menyesuaikan dampak-dampak dari pasar bebas agar selaras dengan tuntunan keadilan. Ini artinya pemerintah punya banyak tugas yang harus dilakukan, tetapi wilayah politik itu sendiri tidak memainkan banyak peranan. Pendekatan kontraktarian menekankan pada kebebasan politik dan pembentukan kesepakatan tentang struktur dasar dari masyarakat lewat hukum. Pandangan terhadap politik dalam pendekatan kontraktarian ini mirip seperti tema utama dari ekonomi politik klasik, yaitu pendekatan-pendekatan berbasis keadilan memang tidak pernah berusaha untuk memasukkan unsur politik ke dalam perekonomian. Pendekatan yang baru saja dipaparkan secara ringkas di atas menganut pandangan depolitisasi terhadap perekonomian yang dipelopori oleh aliran ekonomi politik klasik. Penggunaan istilah keadilan justik dan hak Rex itu sendiri menunjukkan bahwa pendekatan berbasis keadilan adalah termasuk dalam tradisi yang menekankan pada pemisahan antara politik dari masyarakat sipil. Pendekatan kontraktarian memberikan argumen yang lebih luas daripada pendekatan libertarian, namun pada dasarnya diangkat pendekatan kontraktarian adalah kelanjutan dari tema-tema dalam pendekatan libertarian. Pendekatan kontraktarian menilai pengaturan ekonomi dan politik berdasarkan sejauh mana pengaturan ini konsisten dengan prinsip-prinsip dari pembentukan kesepakatan untuk mendirikan masyarakat, di mana kesepakatan semacam ini bersifat ide saja. Pendekatan-pendekatan berbasis keadilan yang sudah dibahas sampai di sini tidak menggali terlalu jauh tentang kemungkinan-kemungkinan lain untuk mengonseptualisasikan ekonomi politik dalam konteks pembentukan perorangan secara sosial.
Maksud pendekatan libertarian dan pendekatan kontraktarian memandang bahwa orang person sudah ada sebelum masyarakat terbentuk sehingga mengabaikan kemungkinan lainnya, yaitu bahwa masyarakat atau hubungan sosial berperan besar bagi pembentukan manusia agar bisa menjadi orang-orang, sehingga orang tidak mungkin terbentuk kalau tidak ada masyarakat. Sebuah alternatif lain bagi pendekatan berbasis keadilan, konsep tentang individu yang dibentuk secara sosial pada umumnya mengalihkan fokus kita dari masalah hak dan lebih condong untuk mengarah pada ide tentang komunitas. Etika berbasis hak Rex Bassedix, yaitu pendekatan libertarian dan pendekatan kontraktarian yang memandang bahwa individu punya hak dalam masyarakat karena merekalah yang mempunyai hak dasar libertarian, atau karena merekalah yang mendirikan masyarakat. Kontraktarian memandang bahwa orang yang satu adalah terpisah dan independen dari orang lain, sehingga untuk menghubungkan mereka diperlukan adanya kerangka hak yang bersifat netral, dalam artian tidak condong pada tujuan atau keinginan orang tertentu manapun. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.